Apa, Bocil? Bocil ngeliat apa, Cil? Apa, Cil? Apa? Yang di pohon. Bentar. Oke, jangan nyebrang dulu. Tapi di sini tempatnya nggak sembarangan ya. Nggak boleh main interaksi langsung. Saya lupa. Tadi kita juga ada, tadi Kang Agung ditimpuk. Jadi kita jangan. Udahlah. Makanya tak pegang terus nih belakangnya nih. Iya. Agak berat ya. Ada nanti di rumah. Bocil lihat apa? Apa? Ini. Bentuknya apa? Bentuk apa? Buaya. Betul nggak Kang Sep? Buaya atau apa, Kang? Betul. Oh iya, buaya ya. Jadi semacam ada dua makhluk itu, laki-laki sama perempuan. Nah, cuman mukanya itu pecah, hancur. Rusak lah, bahasa ininya rusak. Hah? Yang Hitam itu. yang apa? Itu tuh. Coba Kang Asep bisa nggak diinteraksi Kang Asep? Dia jangan. Asep. Bukannya ini namanya. Karena ini kita lokasinya kita bisa lihat. Lokasinya masalah banyak yang ngintip. Biarin aja ya. Iya, biarin aja, yang penting jangan ganggu. Oke. Kita ke lokasi lain ya. Maaf. Ini tadi yang apa? Bekas bangunan musola atau di mana tadi? Ada di sana. Oh, sebelah sana ya? Musola tahun Tahun berapa? 70 80-an lah. Oh, yang awal-awal itu waktu masih proyek itu ada ya? Atau gimana? Oh iya, proyek udah ada proyek juga sebelum proyek musola dulu. Oh, musola dulu. Itu musola pertama di desa ini. Pertama. Dan itu rusaknya karena terbengkalai di Gara-gara satu proyek ini terusan agak jauh dari pemukiman, jadi pada males ke musolanya ya. musola. Oh, sampai Karena ada. terlalu jauh, terus dibikinlah masjid di depan itu. Ya kan lebih dekat daripada musola ini. Iya, iya. Gitu. Akhirnya- Aksesnya kan lewat kali kalau musola. Iya. Kalau masjid kan aksesnya Nggak terlalu jauh dari pemukiman ya. Oh, jadi karena jauh dari pemukiman akhirnya dibiarkan sampai rusak sendiri gitu ya. Iya, betul. Sampai ambruk, bener-bener ambruk. Apa? Ngeliat apa? Ada sesuatu ya? Ya. Mana? Ya. Tuh, Mana? tuh, yang putih tuh. Mana? Tuh. Iya, Tuh, iya. tuh. Ada Tuh, sesuatu. Om. Iya, tuh, iya, tuh. iya. Yang putih tuh, Om, tuh. Oke. No. Iya, iya. Nah, Oke. Kayak kuntilanak. nongol mana enggak? Besar itu katanya. Nah. Coba. Mana. Iya benar, jalannya ke Iya, iya. Oke, siap. Lanjut lagi. Kita maju lagi. Hati-hati jalannya. Ini kita udah melalui petakan sawah nih. Waduh, sepatu sudah basah gitu. Resikonya nih kita begini. Ini suara pelenting apa di sini? Tar lu. Suara pelenting kayak besi. Itu ada batu nih. Batu apa nih? Ya ini yang Oh, tadi saya cerita tadi yang itu kata sampai temen meninggal tuh. Oh, oke. Yang ini batunya. Betul. Aduh, kita harus lihat ini dulu sikon lokasi. Ini ada batu besar. Oke, dekat lagi. Ini pinggir kali tapi nggak bisa roboh. Oh, nggak bisa roboh. Oh, ini nih. Padahal di bawahnya nggak ada tanah. Nggak ada tanah. Cuma nempel di pinggir. Jadi mesin beko ataupun mesin Nggak bisa. itu nggak bisa mindahin batu ini ya. Batu ini nggak bisa. Ngegulingin pun nggak bisa batu ini. Oh, Karena itu kalau zaman sekarang ya SD TK lah. TK-nya saya waktu umur TK sudah kecil lah gitulah. Saya dibawa sama orang tua sini sih lihat itu gitu beko tuh. Banyak pohon berduri lagi, Putri malu. Nah, ini batunya ya. Oh, itu suara banyak reaksi suara tadi tuh. Tadi suara kayak suara logam, pelenting gitu tuh. Nih tadi ada suara lain tadi. Itu di batu itu, Om. Iya. Oke, assalamualaikum. Oke. Oke. Oh iya, Bocil. Kang Asep itu di pohon-pohon pisang itu ada beberapa makhluk. Allahu Akbar. Gede banget. Allahu Akbar. Gede banget. Astagfirullah. Gede banget. Ini atau saya karena ini masuk kawasan sarang ular, saya juga harus hati-hati langkah kaki. Saya harus hati-hati karena saya pakai celana pendek ya.
Allah Akbar. Itu tadi jelas banget, mudah-mudahan masuk kamera. Dan ini pohon apa nih? Mangga atau apa nih? Bukan itu, kalau orang sini bilang sih apa ya? Astagfirullahaladzim. Pohon rengas itu. Rengas. Oke. Tadi ada bentuk cahaya seperti meloncat. Ini nih di sini reaksinya di sini kuat banget, Kang Asep. Kira-kira apa nih reaksi apa lagi Kang Asep nih? Itu yang ada orang bilang jangkitan. Apa? Jangkitan. 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 Anak kecil. Anak kecil. Oh. Jangkitan yang suka makan ikan tuh. Oh iya yang suka kabarnya gemar makan lele ya gitu. Kan di situ ada kolam, ada balong tuh. Oh. Dulunya di ternak ikan, ikannya hilang terus. Ternyata dipantau ya seperti itu, yang makan anak kecil. Itu Kang Asep di lokasi itu. Bentar ini center ini. Bentar. Tadi ini saya nampaknya di sini. Bentar. Nah, di situ tadi itu. Berapa? Makhluknya tadi jelas itu tangannya lebih panjang dari kakinya. Hanya saja saya nggak tahu jenisnya apa, nggak pakai baju, bulunya agak warna kemerah-merahan, kakinya lebih pendek, jadi tangannya lebih panjang, lebih panjang, rambutnya panjang itu. Mudah-mudahan bisa masuk spot di kamera ya. Tadinya kelihatan, bisa kaget karena makhluk itu kan kadang-kadang nggak bisa lama gitu kan untuk nampak atau apa, ya walau alam lah. Boleh ketangkep kamera. Hati-hati jangan kencing sembarangan ya. Ini kita berada di kawasan yang ini. Dan tadi ceritanya Kang Agung ini ada temannya yang meninggal. Konon ya kita mau percaya ataupun tidak walau alam ya. Iya. Artinya saat dia sakit keras dan dia siangnya katanya habis dari sini ya mancing. Mancing bareng sama saya itu. Oh, mancing dengan Kang Agung ya? Iya. Dan dalam kondisi sehat walafiat waktu itu mancing. Sehat walafiat, 5 orang masih hidup semua, teman saya yang satu yang kena di sini katanya, kata Ntar orang lu. pintar tuh. Kang Agung berarti mancingnya di lokasi ini berarti ya? Sempat mancing, padahal sih dilarang sama orang tua tuh, nggak boleh mancing nggak di boleh. sini tuh. Cuma waktu itu kan Memaksa yang namanya anak-anak ya, lihatnya banyak ikan di sini tuh Om. Tapi dapat ikan? Oh, dapat satu ikan kecil, ikan benter kalau kata orang Sunda, kalau Bentar, orang iya, sini iya. wader. Wader. Nah, dia tiduran rebahan itu Di batu ini, itu tuh. rebahan Nah, batu ini. Selepas pas duhur pulang kan jam Iya. 1-an tuh. Iya. Mau sekolah madrasah, nggak taunya nyampe rumah dia sakit. Nggak tahu lemes semua katanya, badannya sakit kayak ditindihin apa gitu kan. Kata kan ada yang di tuaan di sini kayak semacam Pak Iya. Ustadz gitu, kiai gitu loh, yang suka iniin guru ngaji lah. Ya. Itu katanya tadi main di situ nggak permisi, ular lewat katanya gitu. Kata Ustadz Dililit katanya gitu ya. katanya kayak seperti itu. Lalu Tapi teman saya bilangnya sih nggak apa-apa, cuma rebahan aja. Tapi rebahan aja ya? kata Pak Ustadznya ya seperti itu. itu maaf, itu sakitnya demam atau gimana? Demam tinggi atau dia gimana? Pokoknya badan tuh kaku semua. Badannya kaku? Saking mungkin kata ya, dengar saya juga ikut bantuin angkat-angkat sih. Oh gitu. Katanya berat banget gitu tuh. Iya. Nah, udah dengar omongannya kata Pak Ustadznya, ini saya gedenya ular katanya. Gitu ngomongnya. Dan itu mohon maaf, sakitnya itu berapa hari sebelum meninggal? 6 harian. 6 harian ya? Ya, bener 6 hari. Dia nggak ikut sekolah itu 5 hari tuh nggak ikut sekolah. Nah, saya mau itu jenguk pas hari ke-6-nya udah nggak ada. Jadi yang dirasakan sakitnya itu badannya kaku gitu ya? Kaku katanya, berat gitu. Allah. Kayak habis ketindihan ya. Sesuatu lah. Kayak orang habis jatuh gitu tuh. Oke. Dan tadi saya sepintas tadi itu ada cahaya kuning. Kang Asep kayaknya mustika deh Kang Asep, yang di seberang sana Kang Asep. Anak mustika beli bocil. Kono. Tadi itu warna kuning. Mustika. Oh, anak ya, mustika. Anak ya, mustika ya. Anak-anak. Kang Asep itu batu ya, mustika ya Kang Asep. Ya? Itu yang batu besar. Iya, mustika Itu itu. mustika. Itu bisa diambil atau biarkan di alam sini ya? Dalam butiknya. Karena kan kita harus hati-hati juga kan, jangan sampai ambil sembarangan.
siapa tahu memang ditaruh oleh leluhur kita Nah, untuk menjaga alam. menjaga dulu Oh, ya. oh. Biarin aja udah nggak Biarin apa-apa. aja tuh ya. Biar jangan merusak lah intinya. Betul, menjaga alam lah. Lebih baik biarin aja. Kadang-kadang kan nafsu kita sebagai manusia, oh ingin memiliki gitu. Lalu kita simpan juga untuk apa gitu kan? Apalagi zaman sekarang kan Oh, oh. kadang-kadang buat Untuk apa aja kita jangan mengganggu lah. Biarkan dia di tempatnya. Siapa tahu leluhur kita dulu menjaga sengaja nanam niatan. di situ. Nah ini kebetulan Kang Agung sama Kang Nono ini masih fokus tadi karena dia melihat sosok. Nampakin lagi ya. Iya putih itu. Oke, kita tinggal kita ke tempat musola itu ya. Kalau saya prediksi itu kuntilanak itu. Karena kita tempatnya sini memang udah tempatnya gitu ya. Oke, ini perjalanannya agak lumayan. Dan apapun informasi yang kita dapat saat ini apa adanya ya. Artinya yang harapan saya awalnya bangunan yang besar tidak terawat, pikir saya awalnya. Tak taunya saya diajak ke tempat ini dan wow, luar biasa. Enggak hanya sebuah kisah tetapi ada sesuatu hal yang menarik bagi saya. Unik juga ya. Gua Siklui. Nah, coba nanti saya cari tahu lagi informasinya, siapa tahu ada yang lebih menarik ya. Karena apapun generasi muda pun harus tahu ya mengenai sejarah ataupun legenda kah, mitos atau apa. Setidak-tidaknya kita punya pegangan apa ya? Aduh ini jalannya begini. Bayar lumpur. 1 2 3. Agar apapun kita menghargai dan menghormati para leluhur dan juga memiliki tata krama di tempat manapun gitu. Jangan mudah merusak ataupun ya apalah yang nggak baik. Ini dulunya nih Om ya. Oh. Dulunya tanah itu tingginya segini nih. Oh, itu tanahnya tinggi. Dulunya lah. Ya karena tadi dikeruk sih ya. Oh, betul. Nah, itu pun sebenarnya itu tuh hanya apa ya? Irigasi kecil itu Irigasi dulunya. kecil. Oh. Cuma beko ke situ, nah batu yang pertama nggak keangkat, batu yang di dekat gua Gua Siklui nggak bisa diangkat. nggak kuat. Oh jelas, tadi Bocil sama Kang Asep aja udah menyaksikan sendiri ya keberadaan makhluk-makhluk itunya. Ini tuh semua ini dikeruk semua ini nih tuh. Itulah gambar keserakahan gitu kan. Semua ini. Kalau saya bikin perhitungan ataupun apa ya, kalau kawasan ini otomatis mereka melakukan aktivitas pengerukan itu ilegal dan dekat dengan perumahan warga lagi, itu kan nggak boleh. Ini di sini yang lokasi musolanya mana? Ini Oh. lokasi musola di sini nih Om. Bisa nggak kita ke sana atau Bisa gimana nanti aksesnya? lewat situ. Oke. Ayo Om. Oke. So, saya bawa di belakang saya. Nih kan cahayanya lebih terang ini. Tapi itu yang tadi yang kuntilanak tadi masih nampak lagi nggak ya tadi ya? Tanah sampai habis ada semua ini tuh Om. Oh, Jadi catat ini semua tanah di sini nih ada semua tuh. Nggak ada tanah. ya berarti ya betul dikeruk ini untuk Dikeruk semua tanah. untuk proyek itu urugan berarti ilegal. Hati-hati langkah ada tanaman ini punya warga. Allah Akbar, tempatnya luar biasa. Saya nih saat ini hanya penasaran dengan Bekas musola ada di situ Om. oh Cuma aksesnya. aksesnya Oh, oke, kalau itu nggak usah, tapi nggak apa-apa cerita aja deh, karena bangunan udah rusak ya, udah nggak ada ya. Enggak, tapi musola tertua nomor 1. Nah, ini. Musola nomor 1 di desa ini Om. Yang tertuanya ini nih, Ah. gitu tuh. Yang tertua Pak nomor 1 di ini. Oke, barangkali pernah dengar cerita siapa yang membangun awal-awal. Itu awal mulanya bisa buyut lah kalau itu. Buyut. Buyutnya kakek saya gitu. Itu nomor 1 di desa ini tuh musola nomor 1. Cuma karena aksesnya terlalu jauh dari pemukiman lewat kali, kan orang dulu kan kalau mau sholat mau itu mandinya di kali terus ke sini. Iya. Berhubung dibikinlah
masjid itu di Oh, ada masjid yang lebih sana, jadi orang pilihnya ke sana. Jadi dia ke sana semua, nah yang di sini terbengkalai. Perusaknya. Oke, berarti hanya rusak karena faktor usia ya. Itu kalau itu apa itu? Bukit-bukit apa itu? Ya ini bekas pengerukan semua Om. Oh, itu tanaman. Pikir saya tadi. Ini tinggi tanah tuh segini nih Om, saking tingginya tuh. Tingginya ya. Itu kayak talas ya itu ya. Betul. Tapi ini Ini urugan apa itu ya? mana? Itu tuh. Bentar. Ya itu tuh. Yuk kita situ coba. Sini sambil di situ ada Iya. makam tua juga Om. Makam tua. Makam hanya beberapa makam. Oh, tapi makam warga sini atau tokoh? Ya tokoh masyarakat sini dulu yang tua. Oh, di berdampingan dengan musola itu? Iya, nggak jauh dari musola itu. Tapi ada bentuk makam, artinya ada nisan. Ada. Oh, ada. Misalnya. Hmm. Nah, waktu Lebaran aja dari pihak keluarganya ada yang nyekar ke sini juga. Oh, berziarah ke sini ada ya? Berarti masih ada yang mengenali. Oh iya, berarti masih warga sini dahulunya. Talas semua nih. Ya, aksesnya kalau dari situ kasih Om, di sini ada sumur tua juga. Oh, ada sumber tua. Di sini nih. Pas penggalian beko tuh udah ada sumur di sini nih. Nggak tahu kenapa jeblos, ternyata di ini sumur di situ. Oh, ada. Jadi sumur yang nggak sengaja ditemukan. Yang sumur yang ditemukan Bukan sengaja dibikin. bukan sengaja dibikin, di sini ada. Apa sumber mata air atau apa ya? Airnya ada atau gimana? Ada. Nah ini Kelihatan kan nggak ada saluran irigasinya Oh, Om. kita situ aja deh. Yuk. Tapi Apa nih? Oh, curut. Curut wirog. di sini nggak ada mata air, maksudnya aliran irigasi. Oh, nggak ada Tapi ya? Di sini air nggak pernah habis nih Om. Kawasan sini nih ya. Ya mungkin tadi sumber mata air ya. Jerami hati-hati. Sumbernya apa nggak lokasinya sebelah mana? Oh, sebelah sini kayaknya sih Om. Sebelah sini. Sebelah sini nih Om. Tapi ada lubangnya, ada sumur gitu Ada, kan? masih ada lubangnya Om. Oke, mana akses jalanannya? Kini Tuh, bukan? Om. Ini Kita penasaran nih, karena sumur yang terbentuk secara alamiah ya, bukan dibikin sama manusia, bukan ya? pengerukan deh. Jadi nggak sengaja saat penggalian, pengerukan, tiba-tiba ditemui lubang, maksudnya gitu. Oke. Kalau seorang bilang kita nih ngapain gerasa gerusuk kesini ya, pikirnya malam-malam, tengah malam. Saat ini kita kan sudah masuk lewat tengah malam ya. Tengah dua lagi. Ya namanya kita lagi konten horor ya, harus gitu dong. Dan kapan lagi saya bisa collab bareng sama Kang Asep? Oh ada. Oh ini sumurnya. Ini Om. Ini dalamnya minta ampun, bukan main. Oh dalam banget. Oh ini sumur. Dalamnya bukan main, ini dalam banget. Oh, ada ikan juga. Dalam banget ini Om, bukan main dalamnya ini. Ya kalau di Nggak pernah keruh ini, biarpun kemarau juga. betul ya Kang Asep, ini bukan bikinan manusia, dari kelihatan dari sisi-sisi tanahnya gitu ya. Ini kan cadas semua tuh Om. Cadas iya. Cadas tuh. Nah airnya kan kalau kita ambil kesimpulan, sumber air ini kan airnya tertahan ataupun tertanam di sini gitu kan, yang akhirnya bisa bermanfaat untuk mengaliri sawah di sini kan, untuk masyarakat. Kalau tempat ini dirusak, otomatis sumur ini pun bisa rusak, akhirnya akan bermasalah. Kok kita kan nggak ada ngerokok, Kang Asep, itu ada asap loh. Asap itu ada asap, tuh, ada asap itu tuh, nampak ya, berasap itu. Nah, saya hanya Kang Asep terserah, dia Kang Asep sendiri yang paham, dan mungkin batinnya dia entah apa sampai harus ambil. Ada nyuruh buat cuci muka. Cuci muka ya. Tapi ada asapnya tadi tuh. Iya benar tadi. Unik loh, ada asapnya. Ya tuh. Ini nggak jauh nih. Tuh, asapnya jelas banget kan? Tuh, Bener, ya. Tuh, unik itu, banyak banget, makin banyak. Ya, semakin banyak. Tuh, asap makin banyak. Perasaannya ada yang suruh cuci muka, makanya saya duduk Allahu di sini. Akbar. Jadi logika aja kita kasarnya ngomong, mohon maaf ya. Demi Allah kita nggak main kimia atau apa ya. Iya, Biar spontan itu. ini apa
ada reaksi atau apa. Tapi ini jelas banget. Tadi dikit, asap ini makin banyak asapnya. Banyak ya. Keluar asap. Mata air keluar asap, ini mata air ini jelas ini. Tadi Kang Asep ada perasaan batinnya yang memaksa untuk ini ya. Cuci muka ya. Cuci muka. Nah, satu lagi Allah Om, ini Akbar. Tuh, asapnya bentar ini saya fokus. asap mau udah jelas ini Tuh, asapnya. banyak banget ya. Tuh, asapnya itu berasap. Padahal nggak ada rokok, ada apa ya? Iya, bukan main kimia ataupun apalah. Kasih apa karbit atau apa ya, nggak ada ya. Kesini ini dadak nyari loh. Ya tadi kan nggak ada asap. Nggak ada. Enggak ada asap, enggak ada yang rokok. Dan Tuh. iya itu banyak asap. Iya. Dan itu berasap. Allah. Ini akses musola tertua di sini udah deket nih Om. Oh sini ya. Di sini. Berarti tempat ini memang nggak sembarangan. Subhanallah. Alhamdulillah segar Cil. Seger ya. Oke Kang Asep. Saya hanya mau detail aja. Tadi kan spontanitas ya Kang Asep ya. Memaksa sampai akhirnya mendekati ini malah ambil air untuk cuci muka. Bahasa batinianya Kang Asep mungkin itu ya. Karena kalau saat ini saya nggak ada kepikiran untuk ambil air ini untuk cuci muka loh. Tapi kenapa Kang Asep tiba-tiba? Ya mungkin dari batin saya ini suruh harus Ambil airnya gitu ya? Ambil air ini cuci muka. Padahal cuci muka aja ya. Cuman ya kita ngasih salam dulu. Oh, betul. Ya nggak sembarangan lah. Iya lah, kita harus ada sopan santun lah bahasa ini. Tata kromo. Tata kromo. Lah. Dan soal karomah lah atau apa tuh walam lah itu ya. Alam yang penting mah kita kan niatnya kan baik. Niatan baik ke tempat ini ya. Dan oke, ini fenomena unik ya, berada di sumber mata air. Tapi pertama keluar gupus tuh kayak semacam apa? Ada sesuatu gitu ya. Kayak semacam apa? Tapi Kayak tiba-tiba keluar asap gitu. Aneh. Coba sok Tuh, asap masih kelihatan lagi tuh. Masih. Tuh, masih kelihatan asapnya tuh. digoyang lagi Om, pasti keluar asap lagi Om airnya. Coba, Kang Asep. aja buat cuci muka lagi. Kang Asep lakukan. Nambah cuci, nambah ini. Tuh. Ya, Iya. Oh, iya. keluar semua kan asapnya kan? Aneh ya. Ya, tuh. Ini kan asap tuh. Nih, tuh. Ini ada nggak warga sini yang pernah ngetes kedalaman berapa gitu, masukin kayu untuk ngetes kedalaman? Kalau pakai kayu enggak ini, tapi kalau pakai tali ada 20 meteran mah kurang. Buset. Wih, dalam banget. Iya. itu mah harus dikasih pagar, takut ada Iya, orang anak yang kecil atau apa yang Enggak. Oh, anak-anak kecil jarang ke sini. Oh. Dilarang keras untuk anak-anak. Oh, yang gitu ya. Oh, syukurlah. dilarang keras lewat sini karena ya itu sih yang tadi dari awal tuh. Ya itu kayak ular itu tuh. Yang takutin terusan udah ada iya. tragedi dari pengerukannya ada yang meninggal, terusan udah ada bukti real nyata juga. Oke. Teman saya meninggal di situ. Jadi menjadi hal yang tabu untuk anak-anak nggak boleh sembarangan Nggak ke tempat boleh, ini. nggak ada yang boleh ke sini. Iya, karena ini tadi aja 20 meter udah dalam banget itu. Ini 10 meter aja udah bermasalah untuk yang 5 meter aja udah ini tanahnya segini luasnya nih Om, cuma satu orang yang Menggarap. mengelola. warga sini ya. Cuma satu orang, padahal kan ini tuh bisa kayak semacam tanah apa ya, bengkok desa kalau Oh, orang bengkok, Jawa iya, sini iya. mah, orang desa sini tuh. Cuma hanya dia yang tahu prasejarah di sini. Gitu. Dia yang mungkin apa ya? Ya, dia sangat mengenali dan paham lah. Artinya situasi ini tuh. di luar urusan yang zahirnya, yang sesuatu yang goibnya dia paham gitu ya. Masih hidup dia orangnya? Masih Oh, Om, masih hidup ya. masih ada Om. Oke, ini Nah, kalau kita bisa ke sana, oke, enggak pun enggak masalah ini akses. di sini nih, Oh, tapi guys. naik Ini pas ada bener di tebing. sini nih, Om. Oh. Pas bener di sini. Tapi itu udah runtuh aja, udah nggak ada jejak berarti ya? Udah nggak ada jejak, cuma ada Bekas patok atau apa? batu bata sama itu. Ini apa, sumur? Sumur. Oh, ada sumur lagi. Iya. Kalau ini kan nemu dari kerukan. Yang nggak Kalau sengaja itu ya. bikinan orang zaman dulu dari yuyut-yuyut. Kira-kira bisa nggak ke sana atau enggak ya? Enggak, terserah Kang Agung yang paling tahu hafal areanya nih. Karena tadi sore sempat hujan masalah jadi. Banyak duri-duri itu. Oke. nggak apa-apa dah. Ya jangan deh kalau agak beresiko jangan. masyarakat. Tapi yang jelas ada sumur ya. Tapi karena saya juga penasaran. Tapi kalau itu sumur buatan manusia ya. Iya, Tapi aku lah nggak itu usah. buatan manusia. Oke, Kalau ini alamian. Alam nih. Ini mata air. Alamian. Ini keluar asap. Nah, kita sih ambil kesimpulan positif aja, oke? Maaf, pegangin kamera.
Oke, dekat asap sini. Ada bambu ya. Bambu. Nah, artinya gini. Akhir kata lah seolah-olah gitu ya. Kalau tadi beberapa penampakan yang disampaikan oleh Bocil ya dan juga Kang Asep, saya coba biarkan mereka berdua ini berinteraksi dan saya juga mencoba berinteraksi ya. Kalau saya ambil kesimpulan, tempat ini memang bukan tempat yang sembarangan. Maklum kalau warga sini seperti tadi ceritanya Kang Agung ya, karena dia warga sini, dengan tadi Kang Asep bilang harusnya dikasih pembatas ataupun pagar untuk menghindari kejadian yang khawatir anak-anak kecil. mandi mana nggak taunya tenggelam ya, karena ini kedalamannya tadi yang baru ketahuan 20 meter kan. Masalahnya rata ini. Soalnya kan, bisa tahu 20 meter itu pakai pemberat batu sama tali rapia gitu. Itu kan dalam banget ya. Nah, artinya tempat ini menyimpan air sangat banyak yang akan bermanfaat untuk warga sini ya, entah di pertanian atau apa ya. Makanya jangan merusak alam, apalagi bambu-bambu itu menyimpan air dan juga menahan angin bambu itu. Jadi insya Allah akan jauh dari bencana tanah longsor atau hal-hal negatif lainnya ya. Dan yang namanya Gua Siklui, ya betul, Siklui. Saya ambil kesimpulan itu memang portal, di mana adanya perwujudan makhluk-makhluk berwujud ular dan yang katanya buaya ya ataupun buncul ya. Ya memang buncul itu bentuknya kalau cerita orang-orang tua dulu memang seperti buaya ya. Hanya saja dia melebar badannya ya. Nah, jadi yang dilihat oleh Bocil dan juga Kang Asep seperti itu, dan juga ada makhluk-makhluk lain. Artinya di Gua Siklui itu ada sesuatu yang misteri. Manakala saat ini Caruban Misteri Channel mencoba menguak misteri tersebut ya, tetapi masih agak samar nih, terus terang saya agak samar karena rahasia yang lebih dalamnya lagi dengan apa yang ada di Gua Siklui ataupun tembusan yang katanya ke Gunung Kulon, kita belum tahu karena itu sudah di luar kemampuan kami semua. Artinya saya hanya merasakan di situ berarti ada sesuatu karena dijaga. Ibarat kata pintu masuk ada penjaganya. Iya, betul. Berarti dia kan yang akan menjadi satpamnya lah. Nah, gimana? Kita mau, kamu mau ngapain masuk ke sini kan gitu. Nah, berarti ada sesuatu. Dan di lingkungan sekitar ini seperti tadi ada batu besar sana yang katanya konon cerita ada temannya Kang Agung sendiri yang sama-sama mancing siang hari ya, pagi ya sampai siang. Temannya tidur-tiduran di atas batu. Jam 12 tenong pas itu. Duhur Allahu ya? Akbar itu. Setelah duhur azan zuhur pulang kan. Pulang Dan sorenya sakit nyampe dan rumah. kaku badannya. Kaku. Kononnya dari beberapa tokoh ya seperti seorang ustadz atau apa mengatakan badannya dililit ular ya, betul ya. Dan katanya jenazahnya berat. Apa maksudnya bukan jenazahnya berat Om, jadi dia tuh ngerasa berat gitu. Oh, loh. badannya dia udah susah bangun. Sakitnya susah bangun. Susah bangun. Kayak habis kejatuhan benda berat Oke, lah. logika aja. Orang, misalkan kita semua kan pasti semua pernah mengalami yang namanya sakit demam. Pagi kita nggak apa-apa, tiba-tiba siang malam tiba-tiba badan ngerges ngilu segala macam demam. Logikanya ya, kalau orang ini yang kalau awal sakit demam. Tapi ini anak-anak yang awalnya mancing ya Kang Agung nih, karena waktu itu masih usia anak-anak ya. Orang tua sudah melarang agar jangan mancing di tempat itu. Cuma kita tuh bandel, melanggar. Lima tuh bandel. Nah, ini ada satu pesan khusus yang harus kita pegang. Kalau orang tua bertitah ataupun memberi pesan ataupun larangan, hormatilah. Karena apa? Karena firasat orang tua ini tajam. Dan juga kita sebagai anak patut tunduk nurut sama orang tua. Hormatilah apa kata orang tua kan gitu. Nah, mungkin ini karena melanggar akhirnya dapat sesuatu musibah ya. Walaupun semua nggak mau adanya musibah, cuma soal hidup dan mati Allah yang kuasa kan. Tapi kita harus ambil petik tadi, orang tua sudah melarang, bandel mancing juga di lokasi tersebut. Ada kejadian yang uniknya, yang seperti tadi saya bilang, logikanya orang kalau sakit demam ada beberapa fase, ngilu badan dulu nggak enak, segala macam demam. Tapi ini sakitnya kaku ya, seluruh badan kaku dan merasa ada beban yang menindih dia sampai dia nggak bisa bangun dan akhirnya menghubungi tokoh yang ahli lah, mengatakan ada itu.
Tapi tokoh itu nggak bisa berbuat apa-apa atau gimana? Udah Jadi, berusaha mencoba atau gimana? Udah berusaha mencoba, tapi katanya dia udah milik saya gitu. Bahasa dia, saya kan waktu itu masih kecil Om lah, cuma hanya bisa mendengarkan, dan dia interaksinya sama pihak korbannya, Ustadz sama orang tuanya. Seperti Saya teman suruh jadi saksi gimana kronologisnya gitu tuh. dan mungkin ya saat itu mungkin tokoh itu atau tokoh ahlinya dalam bidang itu yang Ustadz atau siapalah, mungkin dia masih banyak kekurangan mungkin ya untuk coba mengambil kembali ataupun menguasai keadaan ya, rupanya kalah lah atau apa ya, wallahu alam ya. Berarti Kang Asep bisa nggak diambil kesimpulan ada istilah wadal, tumbal? Kalau masalah wadal itu mungkin ini ya, semacam si anak itu punya kesalahan, kayak semacam melanggar apa gimana pas Tadi posisinya kan dia tiduran di atas. nah itu kan pas posisinya jam berapa, jam 12 Jam siang 12 kan? pas jam Apalagi 12. jam 12 kan bahayanya kayak maghrib kan tanda kala ya kan, Tanda kala. kalau maghrib. Nah kalau siang kan Oke. Tapi kalau Melanggar itu, kalau ya. tumbal biasanya kan ada waktu Nah, tertentu ya, setahun sekali kah? iya. Tapi ini enggak ya? Enggak. kali cuma enggak. melanggar, Melanggar. Oke. terganggu lah ibaratnya. Jelas melanggar di tempat tersebut mungkin sembarangan atau Tidur, mungkin kencing sembarangan Ya, atau jadi. mungkin ya Ya, saat itu barangkali ingat-ingat. dulu kan saya kan nggak begitu ngerti di dunia seperti itu Om. Maksudnya nggak Ya, karena percaya di taunya tempat hal mistis biasa aja ya. lah. Taunya tempat main itu tempat biasa gitu tuh Om dulu tuh. Nah, tapi kalau sambil kesimpulan lagi oke lah, namanya orang kencing ataupun gimana ya karena apalagi waktu itu masih anak-anak kan nggak ngerti ya. Kita masih di alam zahir ya. Kan nggak tahu ada makhluk gaib kan, nggak tahu. Tapi yang patut kita dengar tadi ngomongnya kan Kang Agung, orang tua sudah melarang, tetapi anak-anak ini melanggar. Makanya jangan melanggar pesan dari orang tua, hati-hati ya. Makanya doa restu orang tua ini luar biasa. Apapun kita hajat, niat, memiliki sesuatu hal apapun, mintalah doa restu orang tua. Dan bagi orang yang mohon maaf ya, orang tua yang sudah meninggal, ini lagi nih Kang Asep. Kang Asep ini seorang yang wah udah kemana-mana, artinya petualang. Kan banyak kita lihat orang-orang mana tuh datang ke tempat-tempat keramat. Makanya kan kita lihatlah Kang Asep, orang yang melakukan itu ya kayaknya gimana banget tuh ya, spesial banget. Dari pakaiannya atau apa, dari tempat keramat ini sampai dia datang di luar makam para wali ya. Kan kita di Indonesia ini di Jawa ada makam 9 wali ya, kita tahu lah ini. Tapi ini makam-makam keramat yang katanya tokoh-tokoh sakti gitu itu, kayaknya sampai berhari-hari. Tetapi kenapa makam orang tua sendiri nggak didatangin, Lewat ya. dilewat? Sampai makam orang tua dibiarkan rusak ataupun malah dicuekin. Tapi ke tempat-tempat keramat yang gitu dia bela-belain ongkosnya, udahlah segala macam lah. Tapi ya memang urusan mereka. Hanya saja saya ngasih pesan, apapun jangan ngalah berkah di tempat-tempat keramat yang katanya bisa mendatangkan kekayaan kah, bisa memberikan kedikdayaan, kesaktian. Tolong deh stop deh kegiatan itu. Kalaupun ya ingin ziarah saja, tapi jangan ada permintaan, karena minta hanya pada Allah ya. Iyalah yang maha kaya. Itulah, jadi jangan aneh-aneh, jangan kita berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah ya, karena sudah janji Allah, siapapun meminta kepada Allah pasti akan dikabulkan ya, cepat atau lambat. Nah gimana batin kita kepada Allah kan gitu, Proses. dan Allah pasti akan mewujudkan. Karena apa? Masa Allah bohong? Gak mungkin Allah bohong kan, sudah janji Allah kan. Kayak ada yang lempar Om. Langsung ini semua langsung dong. Oke, biar kita beralih lokasi ini. Mau ada selebatan Iya, kelebatan. putih. Iya ada yang lempar tuh. Oke, assalamualaikum, mohon maaf ya soalnya. Tuh sampai merinding semua tuh. Tuh. Oke. Nggak tahu tuh. Kita lanjutkan tadi ya. Jadi apapun niat hajat, hati-hati ya. Tapi kalau orang tua kita sudah tidak ada, ya rajin sih tidak harus ke makam orang tua. Artinya mengatur waktu, kontrol makamnya kondisi seperti apa, dan kita terus mendoakan. Memang kita mendoakan orang tua kita bisa di mana saja ya. Tetapi namanya usara ataupun makam orang tua kita harus patut hormati dan jaga. Jangan ke tempat keramat yang gitu-gitu dia datangin semangat, tapi makam orang tua diterbangkalai. Tapi disinilah letak kalau kita rajin merawat makam orang tua dan mendoakan selalu, insya Allah akan ada kebaikan untuk kita, dan mengenai hajat insya Allah Allah akan mengabulkan. Bukan berarti minta ke makam orang tua ya, walaupun orang tua yang sudah di akhirat kan sudah putus kan amal ibadahnya segala macam, Coba mendoakan. mendoakan dan masih ada rahasia Allah. Karena apapun kita tetap harus menghormati orang tua.
gitu kan. Nah, tadi apa Kang Agung? lempar itu sampai merinding semua ya. Ya saya tadi kan harus jelasin beberapa hal. Saya sebetulnya udah ngerasain juga, dan tempat ini mungkin tadi Kang Agung ini kan bilang ngekosih bekas musola kan situ. Batin saya juga, Kang Asep juga pasti ngerasa, udah deh nggak usah situ deh. Ngerasa kan? Betul kan? Nggak usah situ. Standar. Ada sesuatu, dan mungkin ya mohon maaf yang di sini juga memberikan isyarat lagi. Barangkali mereka menganggap kita ingin memaksa ke sana. Mungkin ya. Tapi insya Allah enggak. Mohon maaf, kita nggak akan ke sana. Karena saya sekarang tertarik dengan matahari yang keluar asap ini. Entah itu proses apa yang nggak tahu, tapi logika aja deh. Ini malam yang sudah jam 2 tadi ya. Lalu pas kena cahaya lampu dia keluar asap. Malah tambah banyak. Tambah banyak. Nah, ini reaksi alam atau apa walau alam. Dan tidak selalunya harus diyakini yang bentuknya sifat goib. Pada sana dong Kang Asep ngeliatnya. Yes. Nah, ngeliat sana. Jadi nggak selalunya harus bersifat goibiah ya. Bisa saja itu reaksi alam. Entah apa ya, karena tadi sempat hujan. Tapi kalau logikanya keluar asap gimana ya? Kok keluar asap? Mikir lagi. Nggak ada yang ngerokok. Terus ya rokok masuk situ ya mati dong rokoknya. Iya, maksudnya nggak ada yang ngerokok kan? Iya. Nggak ada sama sekali. Karena sudah aturan YouTube kan, nggak boleh ngeliat itu ya. Iyalah. Apalagi kita sekarang mau ngonten sama ngerokoknya kurang sip juga kan. Walaupun kita merokok ya. Tapi ini keluar asap. Tapi yang anehnya, perasaan batin saya sulit cuci muka. Cuci muka ya. Walau alam. Artinya mungkin Kang Asep menghormati juga di sini dan mengambil unsur entah karoma atau apa walau alam ya. Tapi udah mungkin tapi kita nggak usah cerita panjang. Khawatirnya ada orang nyari Kang Agung. Gimana sumur itu nanti orang nyari-nyari air itu untuk nanti buat ngobatin macam penyakit lah. Mereka cerita dulu Ponari kan seperti apa. Gara-gara batu petir itu kan orang-orang berduyun-duyun menganggapnya batu itu bisa mengobati segala macam penyakit. Karena itu sebuah dilema masyarakat. Biaya rumah sakit mahal. BPJS juga dengarnya bermasalah terus kan gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang mengalami sakit-sakit itu akhirnya ya cari alternatif yang anggapannya ini dan itu ya dengan cara-cara yang mohon maaf ya sampai nggak masuk akal, sampai walau-walau ya. Nah ini jangan sampai nanti ada orang nyari Kang gimana mata air itu. Itu cuma sekedar cuci muka lah ibaratnya. Ya namanya air semua suci ya. Semua air hujan, air sumur itu semua suci ya, karena semua dari Allah ya. Tinggal bagaimana doa kita kepada Allah kan gitu. Oke, kita langsung ke lokasi awal. Ya itu tempatnya Kang Agung. Jadi kita selesaikan dulu di sini. Nanti sambil saya arah pulang tadi kita melewati anak sungai ya. Oke. Bocil, sekali saya mau tanya dulu. Yang di sini siapa yang ngelempar Kang Agung? Bentuknya kayak apa? Maukah iki yang Agung anak yang ngegutuk? Bentuknya kayak ngapa? Singkono kasih ngendi? Ngono. Makhluknya apa bentuknya? Makhluknya gede. Gede. Kelambinya warna apa? Enggak kelambi beli. Ireng. Ireng. Blolimono ya? Blolimono ya? Blolimono. Itu benar tanda. Jadi kesimpulannya kita memang nggak boleh ke arah sana. Nggak boleh intinya gitu. Oke lah. Akhir kata ya. Terima kasih untuk semuanya yang menonton channel Caruban Misteri Channel ya. Dan saya ada Kang Nono, ada Kang Agung, ada Kang Asep yaitu Wong Siwage ya. Dan juga Bocil ya malam hari ini. Oke, jam berapa tadi buktiin? Ya jam berapa tadi? Jam 2 ya? Oh betul ini jam 2 ya. Oh pas tepat jam 2. Tuh. Pas tepat jam 2 ya. Kita berada di sini mendapatkan beberapa hal yang pastinya mungkin ada beberapa yang mungkin di kamera bisa ada yang masuk ya. Bisa jadi apalah, tapi yang jelas daya tarik kami di sini yang namanya Gua Siklui nggak boleh dianggap remeh. Dan di situ tempatnya sarang ular yang zahirnya ya, karena hewan ular kan nggak selalunya aktif di malam hari ya, mungkin dia sembunyi. Dan tadi ada sosok penampakan putih, saya yakin itu kuntilanak. Dan Merah. apa itu? Kayak orang itu tuh ya, ya kayak orang duduk itu tuh betul. Nambak. Ya. Nambak. Dapat. Tuh. Awas hati-hati itu langkah Iya. kaki sumur itu. Oke. Dapat. Awas coba. Nggak sengaja tadi. Oke, kita langsung tinggalkan tempat ini. Oke, tripod kembali lagi kepada saya.
Ada. Biar saya fokus. Hati-hati langkah kaki. Ini. Oke, biar saya pegang kamera lagi. Ini karena Dapat. kena tuh tadi kena tuh. Penampakannya nggak sengaja. Iya, yuk, saya dengan Kang Asep depan, saya pegang saya. Aduh, mau ucap salam terakhir, nggak taunya ada sebuah penampakan yang dilihat secara langsung oleh Kang Nono karena dia pas pegang kamera. Dan kita mungkin nggak banyak main potong edit video ini ya, kita apa adanya aja. Perjalanan ini biar real apa adanya ya. Yang pastinya pesan-pesan tadi dicamkan ya, seperti yang orang-orang yang suka ngalep berkah atau apa gitu. Kalaupun mata air di situ ya biarkan di situ, biarkan airnya bermanfaat untuk masyarakat untuk pengairan sawah, karena ini udah sawah ya, ini bekas tanaman padi dan juga bermanfaat untuk air minum warga setempat. Karena Kang Agung sini warga sini pakai air ledeng atau air sumur? Oh, sedot dari tanah ya. Nah, artinya warga sini menggunakan air resapan di sini ya untuk bisa ya menghidupi masyarakat sekitar gitu. Tapi kalau proyek-proyek tadi merusak, menggali sampai gimana, otomatis akan merugikan masyarakat sekitar ya, terutama pada pengairan, dan juga akan menjadi rawan longsor. Tadi yang nampaknya di mana tadi tuh? Oh, sebelah sini ya. Yang tadi putih tuh. Emang tadi jelas putih. Mudah-mudahan bisa tertangkap kamera ya. Karena dari beberapa kejadian di saat shoot itu mungkin kurang fokusnya, karena mata saya ngeliat di kamera, ngeliat ke fokus tempat lain juga, akhirnya nggak fokus ke kamera. Nggak taunya pas ngecek video tertangkap ada sebuah penampakan gitu. Terkadang seperti itu. Ini gubuk para petani. Tadi penampakannya sebelah sana tadi ya. Itu jelas banget tadi. Itu Kang Nono yang lihat. Saya nggak ngelihat, tapi mudah-mudahan di kamera ngelihat. Oh, gitu ya. Dan tadi penampakan tadi tuh. Tadi di sini, Om. Oh iya. Suara. Nah, ini nih di bawahnya kali gede, Om. Oh, ada sungai besar. Kalau kali itu bukan berarti tanda X ya. Kalau itu Cirebon, bahasa Cirebon, kali itu sungai. Tadi kita lewat sini kan? Oh, sebelah sana. Kita lewat jalur lain ya? Oh, ini lebih dekat. Nah, soalnya di situ tadi udah gimana ya? Merindingnya lebih berat. Kang Agungnya merasa apa itu? Ada ikan. Oh, ikan. Nah, ini Nah, lele. habitatnya kan Masih alami di sini tuh. Ikan-ikan tuh masih banyak tuh. Lele tuh. nah, udah jelas kan. Ini berarti kan kawasan hidup untuk alam di sini. Jadi kalau dirusak, waduh, sedih itu. Ya, yang buyut yang ada di sini semua, assalamualaikum semuanya. Saya dan teman-teman pamit pulang. Mohon maaf kalau merasa terganggu, dan mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Kami bukan orang-orang yang sompral, isengnya kebangetan ngerusak apalah gitu-gitu, janganlah. Kami bukan orang-orang seperti itu. Kami orang-orang pecinta alam. Oh, kita coba ikutin Kang Agung arahnya kemana. Masih alam ya. Ya memang sepatutnya alamnya harus biarkan begini apa adanya. Jangan dirusak-rusak lah. Ya kalaupun ada yang punya tanah sini bisa dibiarkan apa adanya gitu. Jangan ada pikiran pengen bikin villa atau apa ya. Memang hak yang punya tanah. Siapa tahu yang punya tanahnya dia juga lebih sayang tanahnya dibiarkan begini. Ya akan lebih baik lah. Ya semoga yang punya tanahnya orang yang tidak pernah kekurangan uang. Jadi nggak berpikir untuk jual-jual tanah di sini. Biarkan aja. Karena
ini kawasannya bukan kawasan biasa. Jangan sampai ada hal-hal yang walau-alam ya. Karena dengan aja kejadian tadi ya, mesin beko yang selalu mati dan rusak, lalu supirnya ataupun driver mesin bekonya sampai meninggal, katanya begitu. Meninggalnya atau apa walau alam kita belum tahu. Seenggaknya setelah kejadian itu katanya proyek penggalian itu dihentikan. Auranya udah agak berkurang ya Kang Asep ya, beda sama yang tadi ya. Nah, ini anak sungai tadi. Wow, ini lebih lebar nih sungainya. Itu apa ya? Yang tengah itu? Oh, bekas jembatan atau apa? Oh, bekas bendungan. Oh iya tuh. Bekas bendungan. Mungkin dulunya yang namanya bendungan bukan mungkin ya. Itu dibuat untuk mengatur debit air khusus untuk irigasi. Oh, ada semen. Oh, tangganya dari sini. Ada tangga turun. Oh, lampunya mati. Hidup mati hidup. Ini baru nih Om. Oh gitu. Lampu ini baru dipasang ini. Oh, baru lampu ini nih ya. Semenjak Lebaran. Berarti aktivitas apa nih masyarakat sini di sini kalau lampu ini dipasang? Wah, kalau mendekati Lebaran, bulan puasa, ini baru. Nah, ini makaman Oh, makam. Oh iya, makam tuh. depan. Oh, makam-makam tua ini. Ini makamnya tidak ada nisan ya, dan tidak ada nama ya. Ini pohon besar. Makam dulu ini Om. Makam leluhur ini. Subhanallah. Wah, kayaknya saya harus bikin 2 sesi video ini. Ini karena sudah lewat 1 jam 1:30 menit, udah 1,5 jam rekamannya. Artinya saya akan coba potong untuk jadi 2 bagian. Karena kalau orang nonton YouTube kelamaan nonton juga jadi gimana gitu. Jadinya skip. Nah, jadi terlewat kepada hal-hal yang penting-pentingnya itu. Udah kuburan zaman dulu tuh. Oh iya tuh. Hanya batas saja ya. Kang Agung tahu nggak informasinya tokoh siapa? Kurang tahu Om kalau daerah sini sih Om. Oh gitu ya. Soalnya jauh dari tempat saya sih Om. Jadi hanya taunya makam keramat gini aja ya. Ya makam yang tertua juga di sini Mas. Oh, makanya dipasang lampu tuh. Karena ini ada pohon besar. Kalau di sana makam Buyut Langgeng. Buyut Langgeng. Oh, Langgeng itu kan lama. Buyut Langgeng. Oh, hanya bata-bata saja nih. Oh, ini ada yang di keramik. Tapi mayoritas banyaknya di makam ini hanya batu bata aja ya. Mayoritasnya. Ini tuh makam-makamnya gini aja ya. Allah Akbar. Dan kita sudah dekat. Ini ada beberapa perumahan ya. Ya. Kenapa? Ada orang meninggal anyaran. Om, Ini Ndi. lupa itu ada orang kecelakaan baru mati tadi sore. Oh, mana ayo? Itu lewat. Allah Akbar. Oh, makam baru. Bukan makam baru, itu baru meninggal. Oh, baru meninggal. Baru dikubur. Belum dikubur. Belum. Oh, ini. Iya. Oh iya, tadi kan saya lewat situ tuh tadi. Oh, ini keluarganya. Iya, oke. Meninggal karena kecelakaan. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, belum kubur ya. Semoga almarhum kembali dengan tenang dan diterima amal ibadahnya. Amin, amin, rabbal alamin. Ini kita udah masuk ke kawasan. Bentar kan. Assalamualaikum. Maaf. Bentar. Lagi lur konten. Ayo. Yuk.
Enggak. Ini udah masuk pemukiman ini. Pemukimannya sudah mendekati rumahnya Kang Agung. Oke, paling kita hentikan aja habis ini. Semut tua terbengkalai lagi. Waduh, iya. Unik, makanya nggak sengaja nemu-nemu yang enggak. Ini kan udah mungkin zaman Belanda ya. Oh iya. Waduh. Semut tertua lagi. Ini udah tua banget tuh, kelihatan banget tuh. Itu bawahnya kan masih pakai masih Bata. adukannya pakai tanah itu. Iya, tanah batu. Tuh. Kan berarti kan kawasan ini kan kaya airnya. Itu jelas kan? Iya. Ada banyak hal yang ditemukan di kawasan ini. Lebih baik rahasiaan aja lah nama kawasannya. Khawatirnya ada orang yang ngalap-ngalap berkah yang enggak. Nyari-nyari yang enggak itu khawatirnya. Mangga, jambu, ya. Nah, itu bocil kalau kayak ngomongnya seperti itu. Oke. Panas. Oi. Kalau bocil manggil saya bukan Niko, manggilnya Yuber. Jadi itu YouTuber maksudnya. Jadi YouTuber dia manggilnya Yuber. Nanti sesekali kita akan ambil sesi konten di rumahnya bocil ya. Ini ada yang unik lagi, satu lagi. Apa itu? Makam cuma 3. Makam cuma 3. Tapi makam keluarga atau apa ya sifatnya? Yang pernah dengar informasi? Kalau bocil ini punya ibu dan dia sayang banget sama ibunya, dan ibunya ini pernah mengalami kecelakaan, ditabrak oleh motor ya. Ya orang bawa motor gitu, masa motor nabrak sendiri. Tulangnya patah, hanya saja sayangnya kita nggak tahu, jadi nggak dibawa ke Padepokan ya. Dan kalau di Padepokan itu kalau patah tulang itu kalau sudah dioperasi nggak bisa, kalau belum dioperasi baru bisa. Oh, ini paling tua makam. ini. Oh, makam tua. Kayak Makam keluarga 3 ini. hanya ada 3. Enggak kurang, enggak lebih 3. Ini 3 ya. Jadi makam lama ya. Subhanallah. Jadi nggak tahu ini punya siapa, Oh, nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu punya siapa, cuma kata dulu yang punya tanah sini minta diarwain dulu. Oh, dikirimin doa. Di sini. Dirawat lah intinya gitu ya. Makanya nggak dikasih apa namanya ya, nggak dibagusin, nggak di apa. Mintanya dialamian seperti itu. Oh, begitu ya. Iya. Mungkin pesan-pesan yang didapat ya. Tapi ada selasih ya. Mungkin yang kemarin Ya ziarah pas sini bisa jadi keluarganya ataupun apa ataupun siapa saja bebas. siapa aja yang ini itu. Itulah, saya Tapi kirimin yang Al-Fatihah. terdekat dari ini kayak rumah ini nih. Yang dari yang rumah ini nih. Oke, yang apa? Tadi saya ngirim Fatihah dulu tadi itu. Maksudnya yang pemilik rumah ini yang rawat jadinya ya. Karena kan dia katanya, lu tahu orangnya ada nggak? Katanya dia sering kesini, kalau itu tuh sering suruh bersihin, minta disapu. Oh, ada isyarat pesannya gitu ya. Itu ya mimpi atau apa ya mungkin Ya, apalah intinya gitu. juga ya, dia Untuk bilang, dijaga intinya. suruh minta dibersihin atau apa. Nah kadang minta di ini kalau mau lebaran tuh. Ya intinya diziarahi lah. Minta dipatekain lah kayak gitu Pak. Ya, kayak gitu. Tadi udah saya kirim Al-Fatihah. Ya oke, kita lanjut lagi langsung menuju dan langsung kita akhiri saja.